Kembali lagi bersama Kak Eva dalam acara Cerita Sekolah Minggu. Bagaimana kabar adik-adik semua? Pasti sehat ya. Dan harapan Kak Eva, semoga adik-adik juga yang ada di rumah selalu sehat. Apakah adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Pasti ya, apalagi tadi pagi sudah pada siap-siap dari rumah dan mau ke gereja untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan atau mendengarkan cerita firman Tuhan yang sangat menarik, Kak Eva mengajak adik-adik untuk berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa hari ini tolong Tuhan pimpin kami supaya acara sekolah minggu kami ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pimpin juga Tuhan adik-adik yang mendengarkan cerita firman Tuhan supaya mereka menjadi anak-anak yang baik dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita bernyanyi bersama. Jadi Kak Eva mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo semuanya berdiri ya. Kita bernyanyi bersama. Nah adik-adik, sekarang kita memuji dan memuliakan Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita bernyanyi bersama. Jadi Kak Eva mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Ayo bangkit berdiri semua, kita bernyanyi bersama. Tadi kita sudah bernyanyi bersama dan Kak Eva mempersilahkan adik-adik untuk duduk ya. Dan sekarang saatnya kita mendengarkan cerita sekolah minggu. Kakak mau adik-adik duduk yang manis ya. Tidak boleh mondar-mandir ya. Harus mendengarkan cerita dengan baik. Namun sebelum cerita, ayo adik-adik kita lihat bersama teman-teman kita yang sudah menjawab kuis cerita sekolah minggu lalu. Eva, jawaban yang pertama adalah petani, jawaban kedua adalah Habel, jawaban ketiga adalah Adam dan Hawa. Dadah. Eva, jawaban pertama adalah petani, jawaban kedua adalah Habel, jawaban ketiga Adam dan Hawa. Bye. Eva, jawaban pertama petani, jawaban kedua Habel, jawaban ketiga Adam dan Hawa. Dadah. Hai Kak Eva, jawaban pertama adalah petani, jawaban kedua Habel, jawaban ketiga Adam dan Hawa. Dadah Kak Eva. Good. Nah itu dia adik-adik teman kita yang sudah menjawab pertanyaan minggu lalu. Wah semuanya benar. Dan juga ternyata sudah banyak yang menjawab ya. Dan kakak harap nanti pertanyaan selanjutnya harus semuanya menjawab ya.
supaya kakak tahu siapa yang sudah serius mendengarkan cerita sekolah minggu. Sekarang kakak bercerita. Nah, adik-adik, pada zaman dulu di antara semua ciptaan Tuhan hanya satu yang paling istimewa. Adik-adik tahu siapakah ciptaan yang sangat istimewa itu? Yaitu manusia. Iya, kita sekarang adik-adik. Jadi ciptaan yang istimewa itu adalah kita karena kita bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang jahat. Dan Tuhan juga memberikan kita akal budi, hati nurani, dan pengetahuan yang tidak bisa ditandingin oleh ciptaan-ciptaan lain. Jadi adik-adik, kitalah yang istimewa di hadapan Tuhan dari antara ciptaannya. Tetapi adik-adik, orang-orang atau manusia-manusia yang Tuhan ciptakan pada zaman itu, mereka membuat hati Tuhan sedih dengan kelakuan-kelakuan atau kejahatan yang mereka lakukan. Kejahatan apa adik-adik yang mereka lakukan? Kenapa Tuhan sampai sedih? Sampai Tuhan berniat untuk menghukum mereka, memusnahkan semua orang-orang pada zaman itu. Rupanya adik-adik, mereka suka melakukan kejahatan. Mereka tidak mau menyembah Tuhan. Mereka suka mencuri. Mereka tidak mau mengasihi sesama mereka adik-adik. Padahal Tuhan sangat mengasihi mereka. Tetapi mereka tidak mau mengasihi Tuhan. Malahan mereka melakukan kejahatan sesuka hati mereka. Makanya adik-adik, pada saat itu hati Tuhan sangat sedih. Dia sedih melihat semua manusia yang Dia ciptakan yang istimewa itu menentang Dia, tidak mengasihinya. Padahal adik-adik, Tuhan mengasihi mereka dengan penuh kasih sayang. Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan memberikan mereka makan, minum, kebutuhan mereka sehari-hari Tuhan cukupkan. Tetapi mereka tidak mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga adik-adik, pada saat itu Tuhan berkata bahwa Aku akan menghancurkan semua bumi ini. Aku sudah tidak tahan lagi melihat semua kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Aku sudah bosan melihat kelakuan mereka, perbuatan-perbuatan mereka yang tidak baik ini. Dan Nuh mendapat kasih karunia. Wah adik-adik, rupanya ada satu keluarga yang mendapat kasih karunia dari Tuhan, yaitu Nuh. Dan tentunya adik-adik, Nuh ini mendapat kasih karunia kepada Tuhan karena dia ini sangat taat kepada Tuhan. Dia tidak seperti orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi si Nuh ini tetap taat dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Adik, rupanya si Nuh ini mempunyai seorang anak adik-adik. Dia mempunyai 3 orang anak laki-laki. Namanya adalah, yang pertama namanya Sem, dan yang kedua namanya Ham, dan yang ketiga namanya Yafet. Setelah itu adik-adik, karena Tuhan sudah melihat bahwa kejahatan yang ada di bumi pada saat itu sudah tidak bisa lagi diampuni oleh Tuhan, karena mereka semakin hari semakin berbuat jahat. Mereka tidak ada perubahan, malahan mereka tidak mau menyembah Tuhan. Makanya pada saat itu Tuhan sudah bosan dengan semua kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Akhirnya adik-adik, Tuhan berfirman kepada Nuh. Tuhan berkata kepada Nuh bahwa, Nuh, sekarang aku sudah memutuskan bahwa bumi ini akan dihancurkan karena kejahatan-kejahatan mereka sudah
sudah keterlaluan. Dan sekarang aku perintahkan kamu, buatlah bagimu bahtera. Dan juga kamu buat dari kayu gofir. Dan kamu harus menutupnya dengan pakal. Dari luar dan juga dari dalam. Dan cara kamu untuk membuat bahtera itu, panjangnya kamu membuatnya sepanjang 300 hasta. Dan lebarnya kamu harus membuatnya 50 hasta. Dan tingginya kamu buat sebanyak 30 hasta. Karena aku akan mendatangkan air yang sangat besar. Wah adik-adik, Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera yang sangat besar. Dan Tuhan juga menyuruh bahwa membuat bahtera itu harus bertingkat. Dia tingkat bawah, tengah, dan juga atas. Wah, sangat besar sekali pastinya ya adik-adik. Dan adik-adik tahu itu apa bahtera? Bahtera itu yang sekarang namanya kapal. Yang biasanya ada di laut adik-adik. Kalau orang pulang kampung atau mau ke tempat-tempat jauh dan tempat itu menyeberang laut, jadi mereka naik kapal. Nah adik-adik, tapi perintah Tuhan pada saat itu kepada Nuh sangat banyak sekali. Dia kasih ukurannya, sebesarnya gimana, luasnya ataupun tingginya. Wah, kira-kira Nuh dengar nggak ya adik-adik perintah Tuhan ini? Apalagi banyak banget permintaannya. Wah, rupanya Nuh mendengarkan adik-adik. Ternyata Nuh ini sangat taat kepada Tuhan. Dia sangat dekat kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berkata itu kepadanya, dia tidak menolak adik-adik. Dia langsung melaksanakannya. Dan adik-adik tahu tidak? Rupanya dia membuat bahtera itu bukan di laut, tetapi adik-adik di atas gunung yang paling tinggi. Kira-kira kenapa ya adik-adik? Kenapa Tuhan suruh harus di atas gunung yang paling tinggi? Dia membuat bahtera itu. Rupanya adik-adik, Tuhan menurunkan air yang sangat besar. Nah, nama air itu adik-adik pada zaman dulu namanya adalah air bah. Jadi Tuhan menurunkan air bah yang sangat tinggi untuk menghancurkan orang-orang yang ada di bumi maupun juga binatang-binatang. Semua adik-adik yang ada di bumi Tuhan hancurkan, kecuali keluarganya Nuh. Lalu adik-adik, Tuhan mengadakan perjanjian kepada Nuh bahwa si Nuh, istrinya, anak-anaknya, dan juga menantunya masuk ke dalam bahtera itu. Dan juga adik-adik, Tuhan menyuruh Nuh untuk membawa satu-satu pasang binatang yang ada di bumi ini, yaitu satu betina, satu jantan. Seperti misalnya, kalau Nuh bawa anjing betina, maka dia harus bawa jantan. Dan tentunya banyak macam adik-adik, semua binatang-binatang pada saat itu. Ada buaya, dia bawa sepasang, ada bebek, nah ada singa, ada ular, dan apalagi ya adik-adik binatang? Ada kelinci, ada burung yang terbang-terbang, dan banyak lagi adik-adik. Itu semua harus dibawa oleh Nuh nanti ketika air bah itu turun. Lalu adik-adik, dia melakukannya seperti apa yang Tuhan katakan. Dia mengikuti semua perintah-perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Nuh siap-siap, lalu dia pergi untuk mengerjakannya. Nah adik-adik,
Sampai di sini cerita kakak. Jadi kelanjutannya kakak akan melanjutkannya minggu depan. Buat adik-adik, kalau tidak hadir minggu depan, maka tidak tahu cerita kelanjutan dari si Nuh. Bagaimana pada saat air bah itu turun. Nah, adik-adik, makanya minggu depan datang lagi ya, supaya tahu cerita Nuh bagaimana. Cerita sampai selesai Nuh mengikuti perintah Tuhan, maka adik-adik bisa menjawab. Nah, pertanyaan yang pertama adalah siapa nama-nama anaknya Nuh? Dan yang kedua, berapa ukuran panjangnya bahtera dan juga lebarnya dan tingginya? Kakak kasih 2 pertanyaan saja, karena minggu depan kakak akan memberikan pertanyaan lagi loh dari kelanjutan cerita Nuh. Kalau sudah bisa menjawab, adik-adik bisa langsung mengirim ke WhatsApp grup Sekolah Minggu GBIA Kebenaran ya. Kakak harap adik-adik harus bisa menjawab semua. Karena kakak lihat pertanyaan yang kakak kasih minggu lalu sudah banyak yang menjawab. Jadi kali ini harus semuanya menjawab ya. Kalau begitu kakak tunggu ya jawabannya. Oke adik-adik, demikian cerita kakak hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu ya, karena ada sesuatu nih yang mau Kak Eva kasih tahu buat adik-adik di rumah. Adik-adik tahu tidak bahwa minggu ini ada satu teman kita yang ulang tahun. Wah, sudah ada yang tahu siapa? Yaitu Lita ya, teman kita yang bernama Lita. Dia ulang tahun minggu ini adik-adik. Jadi ayo kita sama-sama menyanyikan selamat ulang tahun. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama ya. Kakak hitung 1 sampai 3 ya. Kita bernyanyi 1, 2, 3. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpinlah kamu. Untukmu Lita, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Lita. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Tetap semangat ya di dalam studinya dan juga tetap semangat, tetap bersandar kepada Tuhan ya. Dan adik-adik semua yang lain, nanti setelah kita pulang, adik-adik jangan pulang dulu ya. Salam teman kita yang ulang tahun dan ucapin selamat ulang tahun ya. Kalau begitu adik-adik, sebelum kita berpisah-pisah, kakak mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu dan juga telah memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau pulang, tolong pimpin kami Tuhan supaya kami sampai ke tempat kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami berdoa Tuhan buat teman kami yang ulang tahun pada hari ini yaitu Lita. Tolong Tuhan biarlah Engkau yang terus memimpin dia dan memberikan dia kesehatan, terlebih semangat dalam setiap studinya sehingga semakin hari dia semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan menjadi anak yang baik dan patuh kepada orang tua dan terlebih taat kepada firman Tuhan. Bapa di surga, segala apapun pergumulan-pergumulan hidupnya, biarlah Tuhan yang menjawab
sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, demikian perjumpaan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha.